Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertaimu, selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan citakan. Masih bersama aku ya di General Reading. Oke. Pembacaan secara umum ya, energi dari sajak. Ya, oke. Cinta sejatimu di tahun 2025 dan kenapa dia mencintaimu ya. Oke. Kita akan lihat di sini kenapa ya. Kenapa dia mencintaimu ya gitu. Cinta sejatimu di tahun 2025 dan kenapa dia mencintai kamu. Fokus ya. Terima kasih sudah klik video ini. Semua kembali menyerahkan pada Sang Pemilik alam semesta dan melibatkan Allah dalam mengambil keputusan langkah dalam hidupmu menurut keyakinan kamu ya, oke. Cinta sejatimu di tahun 2025 dan kenapa dia mencintai kamu, alasannya apa kok mencintai ya. Ada kehendaknya, memang semua sudah skenarionya, sudah skenario alam semesta ya, dan semua diberkati. Di tahun 2025 ini semua akan tampak ya. Cinta sejatimu di tahun 2025 ini Allah memberkati, atau Tuhan Sang Pemilik alam semesta memberkati dengan tentunya petunjuk-petunjuk nantinya akan terlihat oleh kamu ya, seperti itu. Alam semesta menyertainya atau blessing, diberkati ya hubungan ini. Dan kenapa dia mencintaimu gitu alasannya, karena semua sudah di skenario Tuhan. Semua akan berjalan sukses, termasuk hubungan kamu yang lagi ngegebet ya, nanti akan terhubung ya. Intinya semua permasalahan hubungan kamu dengan pasangan kamu semua akan berjalan baik-baik ya, karena dia itu adalah cinta sejatimu. Boleh percaya boleh tidak ya. Karena apa, semua hubungan yang kamu jalani di tahun 2025 ini insya Allah di blessing atau diberkati ya, oke. Amin. Kita akan lanjutkan ya. Yang patah hati, yang kemarin sakit hati, sedih, terluka, insya Allah semuanya akan menjadi lebih baik karena ada kesuksesan yang sudah lama sekali gitu. Patah hati, terluka, kecewa karena perlakuan dia atau karena sifat mereka gitu, atau sifat dia gitu ya. Semua yang sudah lama-lama ini ya, di sini alam semesta turun tangan ya. Hubungan kamu, cinta kamu di tahun 2025 ini akan menjadi sebuah keindahan ya, karena di sini adalah cinta sejatimu yang akan kamu lihat dan nanti akan ada petunjuk yang akan kamu dapatkan ya. Dari awal yang mungkin kamu dipertemukan atau memang sudah dipertemukan atau memang sudah terhubung, yang mendapatkan sebuah peluang kayak bentuk chemistry gitu, yang awalnya itu ya nggak cocok, lama-lama menjadi sebuah kecocokan. Kalau orang baru, gebetan baru, semua itu kayak seperti sudah mengalir begitu saja ya, akan terjadi di hubungan kamu dan semua baik-baik. Yang patah hati ya. Jangan merasa dunia ini sempit, atau jangan merasa dunia ini sangat tega gitu, jangan ya. Yang lalu biarlah berlalu, semua butuh proses ya, butuh perjalanan ya, saatnya gitu.
Kita melewati sesuatu yang memang melukaimu. Tidak harus untuk ditangisin, tidak harus untuk direnungkan terus menerus, dan tidak harus untuk disesali. Semua nanti akan ada petanda atau petunjuk dari Sang Pemilik alam semesta tentang cinta sejatimu di tahun 2025 ini, yang akan menjadi atau membawa kamu menjadi lebih baik. Tentunya berajangkan sabar, gitu ya. Semua sudah mulai berjalan ya. Kalau kamu sudah dengan dia gitu, yang awalnya itu memang betul-betul kamu tuh putus asa karena sifatnya mungkin, atau karena karakternya mungkin, atau karena memang hubungan ini betul-betul membuat kamu tuh sedih sekali ataupun patah hati, akan menjadi lebih baik, lebih baik. Sudah diawalin, sudah mulai dilakukan tindakan ya, sudah mulai dilakukan tindakan untuk untuk bisa mengarah ke arah. Karena ini sebetulnya ada yang memang berantem, tapi sebetulnya dia cinta sejatimu. Semua nanti akan terlihat oleh kamu ya, dan kamu akan berani mengambil sebuah keputusan tentang sakitmu, tentang sedihmu ya, tentang kecewamu gitu ya. Ya, di sini kamu akan mendapatkan cinta sejatimu. Orang yang biasanya luka, sedih itu ada bermacam-macam yang dinamakan relationship. Tetapi di sini kita berbicara tentang cinta sejati yang akan datang untuk kamu di tahun 2025 ini. Walaupun kamu harus melalui rintangan-rintangan. Ada juga yang memang berani meninggalkan, tapi ada juga yang berani bertahan. Karena memang perasaan cinta itu tidak bisa dibohongi. Seperti itu. Ya. Cinta sejatimu di tahun 2025. Dan mengapa dia mencintai? Karena dia mencintaimu. Karena di lain itu memang yang terpisah akan terhubung kembali, yang jauh akan mendekat, yang tidak ada hubung atau terhubung komunikasi akan terhubung, yang kamu tunggu-tunggu yang lama sudah nggak ada karena tidak ada kabar itu, dia akan datang lagi padamu. Jadi jangan ragu di pikiran kamu ya, tetap berdoa yang terbaik, tarik energinya dengan cara bagaimana? Kamu positive thinking, jangan menangis ya, jangan melukai diri sendiri. Dia yang pergi akan kembali, dia yang terpisah akan kembali, akan terhubung kembali, akan terkomunikasi kembali. Orang lama deh, kebanyakan orang lama, tapi untuk yang lagi kenal baru juga ada. Dan di sini kamu bisa memahami bahwa cinta itu indah gitu ya. Cinta itu indah. Cinta itu butuh rintangan ya, butuh perjalanan ya, bukan yang langsung datang langsung indah begitu, enggak. Banyak yang harus kita lalui, banyak yang harus kita jalani ya. Dan di sini untuk kamu ya, semuanya butuh proses ya, semuanya itu butuh proses. Dan termasuk kemarin kamu kecewa, patah hati, apapun itu termasuk bagian dari proses. Kita jangan jalani saja, ikutin alurnya, nikmatin prosesnya ya. Sekarang sudah tidak ada keraguan lagi, memang tidak ada keraguan ya. Di sini sebetulnya cuma proses, karena terpisah atau berantem melulu atau bertengkar melulu atau seolah mengabaikan, semua butuh proses gitu. Dan di saat tahun 2025 ini, inilah cinta sejatimu yang mengapa mencintai kamu, karena ada chemistry, ada perasaan yang indah saat bersama kamu, tapi melalui proses harus saling berpisah terlebih dahulu. Akan ada komunikasi kamu dan dia ya, akan terhubung kembali, mungkin pagi ini, mungkin besok, mungkin seminggu yang akan datang, akan ada terhubung kembali untuk kamu ya. Dan semua nanti alam semesta akan membuat akan memberikan sebuah pertanda praktis ya, yang harus kamu gunakan adalah sebuah kepekaan, dan akan ada pembuktian di sini nanti. Tidak seperti yang kamu duga seperti kemarin, paling terulang lagi, tidak. Semua akan berubah. Mungkin karena kamu sudah lelah dan menyerah, atau memang doa kamu yang terbagus yang membuat semua alam semesta bergetar ya, untuk
mendengar doa kamu itu, gitu ya. Dan kemudian turun tangan. Ada yang disebut dengan perception, suatu proses. Nanti akan ada yang disebut namanya suatu proses. Kamu harus peka dan kamu harus menggunakan intuisi hati atau mencari makna dari semuanya ini, karena nanti ini semua akan menjadi sebuah atau sesuatu hal untuk menjadi makna arti ya, yang kemarin atau hikmahnya kamu bisa ambil gitu ya, gitu. Ada energi maskulin ya, dimana tentang kekuatan ya, tentang kekuatan yang terlihat, yang akan terhubung dengan sifat ambisi nanti, dan logika akan berjalan bersama, dimana di sini nanti akan dikaitkan dengan laki-laki atau kekuatan yang terlihat ya, atau yang dikaitkan dengan laki-laki ya. Dan kemudian di sini nanti akan ada penyembuhan yang terluka gitu, misalkan terluka gitu. Dan yang pasti harus nanti terlihat di sini akan terlihat saling menghormati. Kenapa? Karena kaitannya tuh dengan perasaan, dan dimana di sini itu terlihat nanti akan kamu tuh ngerasa bahwa ini adalah cinta sejatiku. Ya, seperti itu. Akan terlihat dan tampak secara praktis. Nanti kamu akan merasakan semua itu. Ya. Dan ada yang disebut dengan kearifan, saling memaafkan, saling menerima, ya, saling menghormati, saling menghargai, ya, seperti itu. Akan terlihat di sini nanti, ya. Itulah alasan kenapa saling mencintai, karena ada pembuktian, dan setelah terjadi sesuatu yang membuat kamu itu harus benar-benar kayak mendaur ulang perasaan kamu yang sebetulnya itu seperti apa. Dan memang ini alam semesta menyertai ya, bahwa ini adalah cinta yang bukan sekedar cinta, tapi memang cinta yang dianugerahi dan cinta yang diberkati, seperti itu ya. Mungkin ada prosesnya, kalian terpisah dulu, bertengkar dulu, saling masing-masing dulu, itulah yang terlihat di sini. Tetapi nanti semua akan menjadi lebih baik ya, karena doa kamu mungkin yang selalu berharap dipersatukan ya, yang bergetar membuat semuanya menjadi seperti merangkul kamu gitu ya. Ada masa lalu dan sekarang dan masa depan. Ini orang ini yang akan datang cinta sejatimu itu memang orang yang masa lalu, atau orang yang memang akan datang sekarang, atau yang nanti akan datang di masa depan kamu, seperti itu ya, ya, seperti itu. Jadi cinta sejatimu di tahun 2025, dan kenapa dia mencintaimu, alasannya iya, di samping dia memang betul-betul ada chemistry dengan kamu, dan setelah kejadian atau proses ini dia merasa bahwa dia sangat sayang dan merindukan kamu, dan memang tidak bisa tanpamu. Di sisi lain yang maha dahsyat adalah tentang blessing, hubungan ini diberkati gitu. Kemandirian, ambisi yang harus diperkuat ya, jangan melemah hanya karena hal-hal yang tidak bermutu. Akan ada kelimpahan dan kemakmuran asal kamu berada di jalur yang tepat untuk mencapai stabilitas dan kesuksesan, atau cinta, atau apapun itu ya, atau finansial dan lain sebagainya. Ini pesan untuk kamu ya. Cinta memang tidak harus memiliki, tapi seseorang sangat sedih jikalau tidak bisa saling memiliki. Itu manusiawi ya. Sudah menjalin hubungan tapi kok gak memiliki, itu pasti akan sesuatu terasa tuh terluka atau patah hati ya. Bukan bermaksud sombong ya, kepedean, tapi percaya diri memang diperlukan gitu ya. Dan kemudian di sini ada percaya diri itu diperlukan, karena tanpa percaya diri akan sulit untuk berhasil. Yang terakhir adalah
perubahan ada di depan mata. Untuk tetap positive thinking, ikuti intuisimu dan percaya pada alam semesta. Oke sahabat Gondes ya. Di sini aku melihat ada energi Cancer ya, ada energi Cancer, ada energi Leo ya, ada juga di sini terlihat ada energi Sagittarius ya, dan juga terlihat di sini ada energi Taurus, ada energi Virgo ya, dan ada energi Capricorn. Jadi apapun yang tercurah dan tertumpah di tebaran ini adalah simbol-simbol bahwa alam semesta selalu menampakkan kearifannya untuk kita sebagai umat manusia. Terutama kita harus selalu berbuat baik, selalu ikhlas ya, dan selalu bersyukur dalam segala keadaan. Semangat dan tetap banyak-banyak introspeksi diri ya, seperti itu. Jangan untuk saling memojokkan, tidak untuk saling menyalahkan gitu. Tetap berjalan di dalam kebenaran, jangan melampaui batasan dalam menjalin hubungan apapun itu ya. Semua sudah aku sampaikan. Ada kesalahan milik aku, kadang boleh memutuskan sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.